Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam kajian online Sirah Nabawiyah, kajian kronologis dan inspirasi. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan materi tentang bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam dari kotoran-kotoran kehidupan jahiliyah supaya kehidupannya kelak putih bersih, tidak ada noda sedikit pun. Sebab dia akan menjadi teladan bagi seluruh alam raya di setiap masa dan tempat. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah, ya, ada beberapa bukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini di usia antara 0 sampai 40 tahun, ya, ada beberapa bukti penjagaan Allah terhadap nabinya. Ya. Nah, saya mengambil dari buku yang ditulis oleh seorang ulama yaitu Syekh Mahmud Al-Misri, ya, judulnya Sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Perjalanan Hidup Manusia yang Mulia. Ya, bukunya cukup tebal, ya, sekitar 1025 halaman, ya. Baik, ya, poin-poin apa saja, ya, yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa penjagaan Allah terhadap Rasulnya. Yang pertama adalah Nabi SAW tidak tergerak hatinya untuk melakukan sebuah keburukan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Nah, dalam buku Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Ramadan Al-Buti, dituliskan di situ hanya 2 kali saja, ya. 2 kali saja, dan 2 kali pun itu selalu dijaga oleh Allah, ya, sehingga tidak melakukan keburukan, ya. Jadi kisahnya adalah bahwa aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah kecuali 2 kali, ya. Dan itu pun kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya sampai Allah memuliakan aku dengan risalah kenabian. Aku pernah berkata kepada seorang teman yang mengembala bersamaku di Mekah, ya. Jadi ini adalah pada saat Nabi berusia belasan, ya, sekitar 14 atau 15 tahun, ya, seorang pemuda. Beliau waktu menggembala, ya, berkata kepada temannya sesama penggembala, ya, tolong awasi kambingku karena aku akan memasuki kota Mekah untuk bergadang, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuda, ya. Kemudian temannya menjawab, ya, lakukanlah, ya. Maka aku lalu keluar, ya. Dan ketika aku sampai di rumah pertama di Mekah, aku mendengar nyanyian. Lalu aku berkata, apa ini? Ya, mereka berkata, pesta, ya. Aku lalu duduk mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup telingaku, lalu aku tertidur dan tidak terbangunkan kecuali oleh panas matahari, ya. Aku kemudian kembali kepada temanku, lalu ia bertanya kepadaku dan aku pun mengabarkannya, ya. Dan pada malam yang lain, ini kejadian yang kedua kalinya, ya, aku katakan kepadanya seperti bagaimana malam pertama, dan aku pun masuk ke Mekah lalu mengalami sebagaimana malam sebelumnya, ya. Jadi tertidur lagi, ya. Dan setelah itu, ya, Nabi SAW tidak pernah lagi menginginkan keburukan, ya, tidak mau lagi mengikuti, ya, kebiasaan orang jahiliyah yang begadang, ya, untuk pesta-pesta, ya, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, ya. Ini bukti penjagaan Allah terhadap nabinya, yaitu dengan cara ditidurkan, ya. Kemudian poin yang kedua adalah berhala, ya. Jadi Rasulullah, ya, dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala, ya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, dia berkata,
seorang tetangga Khadijah memberitahuku bahwa dia mendengar baginda Nabi SAW berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, demi Allah, ya, wallahi aku tidak pernah menyembah Lata dan Uzza." Ya. Jadi ya, ini dua berhala yang dibenci oleh Nabi ya. Makanya ketika bertemu dengan pendeta Bukhaira ketika perjalanan ke Syam ya, ketika sampai di Busra ya, ketika berbincang-bincang dengan pendeta Bukhaira ya, kemudian pendeta tersebut mengatakan demi Lata dan Uzza ya, maka Nabi ya dia langsung berpaling dan mengatakan jangan katakan dua nama berhala itu ya, Lata dan Uzza, karena itu adalah dua berhala yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi bukti kedua penjagaan Allah adalah Nabi dijaga dari perbuatan syirik dan penyembahan terhadap berhala ya. Kemudian poin yang ketiga ya, Nabi SAW tidak memakan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah ya. Kebiasaan orang-orang Arab waktu itu ya, orang-orang Quraisy jahiliyah, biasanya mereka menyembelih binatang-binatang sembelihan mereka di dekat para berhalanya ya. Jadi mereka menyembelihnya dengan menyebutkan nama-nama berhala yang ada di kota Mekah ya. Dan Nabi sekali lagi beliau tidak mau memakan ya binatang yang disembelih bukan atas nama Allah ya. Nah, kemudian poin selanjutnya, poin yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya yaitu dengan taufik atau kekuatan dari Allah, sehingga Nabi SAW ya melakukan wukuf di Arafah ya. Hal ini sebagaimana tindakan ya, sebagai tindakan yang berbeda atas apa yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu kaum Quraisy ya. Kaum Quraisy disebut juga dengan al-Hums ya. Jadi mereka orang-orang Quraisy tidak mau melakukan wukuf di Arafah pada hari Arafah ya, sementara Nabi ya dengan kekuatan Allah beliau tetap melakukan wukuf Arafah ya. Dan ternyata nanti ya wukuf Arafah ini adalah syariat dari ajaran Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ini sebelum jadi Nabi ya, Nabi terbiasa wukuf di Arafah pada hari Arafah pada saat kaumnya tidak mau melakukan gitu ya. Dan nantinya ini menjadi syariat dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin terakhir, poin kelima ya, bahwa Rasulullah senantiasa dijaga oleh Allah adalah senantiasa terjaga auratnya ya. Jadi kebiasaan orang-orang saat itu ya, ketika mereka bertawaf, maka mereka bertawaf dengan bertelanjang gitu ya. Nah, makanya ya di sini Rasulullah diriwayatkan ya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, ketika Ka'bah dibangun, Nabi SAW dan Abbas, yaitu pamannya, pergi mengangkut batu. Abbas berkata kepada Nabi ya, angkat kainmu di atas leher supaya melindungimu dari batu. Kemudian beliau pingsan dan jatuh ke tanah serta matanya melihat ke langit. Kemudian beliau sadar dan berkata, kainku. Ya, lalu kainnya diikatkan kembali kepadanya ya. Jadi ini adalah bukti bahwa Nabi itu ya, bahkan semenjak kecilnya beliau senantiasa terjaga auratnya ya, tidak pernah terbuka auratnya ya. Bahkan nanti ketika Rasulullah SAW wafat pun ya, beliau auratnya tetap terjaga. Beliau dimandikan dengan baju yang masih dikenakannya begitu ya. Nah, para sahabat peserta kajian online Sirah Nabawiyah ya, kesimpulannya adalah ya, Nabi SAW tumbuh dewasa ya, dijaga dan dilindungi oleh Allah dari segala kotoran-kotoran jahiliyah dan celak-celaknya ya, sebab Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan dan mengutusnya hingga beliau masuk umur balik ya. Jadi semenjak kecilnya ya, semenjak lahir kecil, anak-anak pun beliau tetap dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang
mengandung kotoran-kotoran jahiliyah ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, beliau adalah seorang lelaki yang terbaik harga dirinya di kaumnya ya, terbaik akhlak dan termulia muamalahnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tetap bergaul dengan masyarakatnya, tetapi Nabi tidak terpengaruhi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jahiliyah yang biasa dilakukan oleh kaumnya. Nabi tetap terjaga ya. Beliau adalah tetangga yang terbaik, termulia perangainya, terpercaya perkataannya, terbesar kejujurannya, terjauhkan dari kekejian dan perangai-perangai yang mengotori sifat kejantanan ya, serta dia adalah orang yang bersih dan mulia. Nama yang ada di kaumnya tidak lain adalah Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya ya, atau As-Shadiq Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya, karena Allah telah mengumpulkan dalam dirinya hal-hal yang baik ya. Nah, para sahabat ya, ibrahnya bagi kita adalah kita harus tetap bergaul ya. Tetap bergaul dengan masyarakat ya, tapi jangan sampai terbawa oleh hal-hal buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tetaplah ya menjadi yang terbaik seperti Rasulullah yang diberikan gelar oleh kaumnya Al-Amin ya, atau As-Shadiq Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya ya. Mudah-mudahan ya kita bisa membawa ya diri kita, kemudian keluarga kita dan masyarakat kita untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita oleh Allah digolongkan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh dan soleha ya. Demikian para sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.